Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang bank sentral, yaitu di Indonesia sendiri namanya adalah Bank Indonesia. Yang pertama, yaitu ada pengertian bank sentral itu sendiri. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank dapat diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sementara itu, secara khusus pengertian bank sentral adalah suatu lembaga yang melaksanakan kebijakan publik melalui sektor perbankan guna memengaruhi variabel ekonomi. Pada awal perkembangannya, fungsi bank sentral adalah untuk bertindak sebagai banker dari sistem perbankan, sehingga lembaga ini dapat memberikan pinjaman jangka pendek kepada perbankan untuk menutupi kebutuhan dananya. Selain itu, di awal perkembangannya, lembaga ini juga melakukan aktivitas komersial seperti halnya yang dilakukan oleh bank umum saat ini. Dalam perkembangannya, dewasa ini tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan stabilitas sistem moneter dan sistem pembayaran. Selanjutnya ada sejarah singkat tentang bank sentral di Indonesia, yaitu Bank Indonesia. Di Indonesia, peranan bank sentral dilakukan oleh Bank Indonesia, berawal dari The Javas Bank yang didirikan oleh Belanda pada tahun 24 Januari 1828. Setelah Indonesia merdeka, bank tersebut dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia dan berada di bawah kewenangan pemerintah Indonesia. Pada awal periode kemerdekaan, Bank Indonesia masih melakukan usaha komersial. Namun, dalam perkembangannya, usaha tersebut dihentikan. Apalagi semenjak krisis moneter yang dialami Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998. Bank Indonesia diberikan independensi untuk fokus pada tujuan utama, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Selanjutnya ada tujuan atau fungsi Bank Sentral atau Bank Indonesia. Tujuan dan fungsi Bank Sentral atau Bank Indonesia yang utama adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud terdiri dari dua aspek, yaitu kestabilan terhadap barang dan jasa yang tercermin dalam kestabilan tingkat inflasi di Indonesia. Kestabilan yang kedua yaitu adalah kestabilan terhadap mata uang negara lain yang tercermin dalam nilai tukar mata uang asing atau kurs. Nah, tugas Bank Sentral di Indonesia untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan, Bank Sentral memiliki tugas, yaitu ada tiga tugas utama sebagai berikut. Yang pertama yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Tugas bank sentral ini dilakukan dalam rangka mengendalikan jumlah uang beredar agar tercipta kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Selain itu, kebijakan ini juga dapat dilaksanakan untuk mendorong perekonomian nasional. Selanjutnya, tugas untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Tugas bank sentral ini dilakukan dalam rangka terciptanya kesepakatan, aturan, standar, dan prosedur yang digunakan untuk mengatur peredaran uang. Sistem pembayaran yang dimaksud dapat berupa sistem pembayaran tunai maupun non-tunai. Yang ketiga, yaitu tugas untuk mengatur dan mengawasi perbankan. Tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia difokuskan kepada pengawasan makroprudensial, sementara pengawasan mikroprudensial diserahkan kepada OJK. Pelaksanaan pengawasan makroprudensial dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi di mana seluruh lembaga keuangan, pasar keuangan, dan sarana-sarana pendukungnya memiliki ketahanan dan mampu mengatasi ketidakseimbangan keuangan. Selanjutnya ada wewenang Bank Indonesia. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bank Indonesia memiliki wewenang tertentu
yang telah ditetapkan oleh undang-undang, yaitu yang pertama, yaitu wewenang Bank Sentral yang berkaitan dengan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang meliputi 1. Menetapkan tingkat diskonto, cadangan minimum bank umum, serta mengatur kredit dan pembiayaan. Kedua, menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Yang ketiga, melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun valuta asing. Offset Planet to the Sun. Yang kedua, yaitu wewenang yang berkaitan dengan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yang meliputi yang pertama, menetapkan penggunaan alat atau instrumen pembayaran. Yang kedua, melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Yang ketiga, mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya. Serta wewenang yang ketiga, yaitu wewenang Bank Sentral yang berkaitan dengan tugas mengatur dan mengawasi bank yang meliputi pertama, mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menetapkan peraturan. Ketiga, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. Yang keempat, yaitu mengawasi bank baik secara individual maupun secara sistem perbankan. Selanjutnya ada visi dan misi Bank Indonesia. Visi Bank Indonesia yaitu menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil. Sedangkan misi dari Bank Indonesia ada 4. Yang pertama, mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Yang kedua, mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Yang ketiga, mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter, dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional. Yang keempat dan yang terakhir, meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola governance yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan undang-undang. Setelah itu, ada kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen. Yang pertama, babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara independen dan bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya. Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Yang kedua, yaitu sebagai badan hukum. Status Bank Indonesia, baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata, ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Selanjutnya ada peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Di sini pengawasan penyelenggaraan sistem pembayaran yang dijelaskan oleh UU BI atau Undang-Undang Bank
Indonesia. Yang pertama yaitu perizinan, memberi izin sistem pembayaran yang ada dalam pasal 15 Undang-Undang BI. Yang kedua ada peraturan, yaitu memformulasikan kebijakan sistem pembayaran dan menerbitkan peraturan dalam pasal 8 UU Bank Indonesia. Yang ketiga ada operator atau menyediakan layanan sistem pembayaran yang terdapat dalam pasal 17 dan 18 Undang-Undang Bank Indonesia. Yang keempat, menjadi fasilitator dan pelindung konsumen, memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri dan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban konsumen. Setelah itu ada hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah. Yang pertama, sebagai pemegang kas pemerintah. Yang kedua, sebagai wakil pemerintah dalam berhubungan dengan pihak kreditor luar negeri. Yang ketiga, sebagai counterparty pemerintah dalam menetapkan sasaran inflasi, penerbitan surat hutang pemerintah, dan penetapan asumsi-asumsi makroekonomi dengan penyusunan APBN. Nah, yang terakhir ada hubungan BI dengan internasional. Bank Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional atas nama Bank Sentral. Yang pertama yaitu ada Seychelles dan BIS. Dan atas nama negara yaitu Bank Dunia, IMF, dan ADB.